Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Indah Surori. And this video, I feel very insecure with my face. Banyak banget perintilan-perintilannya, and there are many acne in my face. But no problem, because I just wanna sharing information to you all. Di video kali ini tuh aku mau ngasih tahu ke kalian gambaran psikotes online itu seperti apa. Karena banyak banget yang udah nanya, aku tuh kayak udah di demo gitu loh di Instagram maupun di kolom komentar, di DM, sama question-question udah aku ajuin, itu tuh banyak banget yang bertanya seputar psikotes online ini. Untuk soal psikotes ataupun contoh-contoh soal psikotes yang bakalan naik, itu tuh aku udah bahas di video sebelumnya, yaitu tips lulus psikotes si pencatar 2021. Nanti linknya aku taruh di description box, atau kalian bisa langsung klik aja di sini. Di situ tuh udah ada contoh-contoh soal psikotes yang bakalan naik. Jadi di video itu tuh ada beberapa contoh soal untuk psikotes ini. Dan untuk masalah psikotes online, aku tuh udah hubungin temanku yang ceker psikolog UNM, karena memang kalau aku dulu ya di Poltek Beng Makassar itu tes psikolognya itu dari Universitas Negeri Makassar yang psikolog, karena memang untuk tes psikolog itu bukan langsung dari tim si pencatar, melainkan dari tim psikolog, entah itu Universitas Negeri Makassar maupun universitas lainnya. Kemarin tuh aku udah minta dijelasin mengenai ini. Jadi di sini tuh ada yang sebelah kiri tuh, ini tuh dalam keadaan normal. Yang dalam keadaan normal ini itu tuh aku udah jelasin yang di description box itu linknya, jadi udah aku jelasin contoh-contoh soalnya. Sedangkan yang di sebelah kanan ini itu tuh ada sikap kerja yang dihilangin, jadi yang sikap kerja tuh dihilangin. Nah kemarin tuh aku udah minta tolong kan dijelasin apa sih perbedaan antara yang kiri dan kanan, apa sih yang dihilangin. Nah kata temanku tuh itu tuh tergantung dari ceker ataupun tergantung dari tim apa yang memberikan kalian psikolog. Aku sempet nanya kan kemarin, ini tuh tesnya sama kan yang kemarin, gak ada yang dihilangin. Katanya tuh iya itu tuh sama aja semua, cuman memang ada beberapa sistem yang dihilangin. Jadi kalau kalian perhatiin video aku sebelumnya yang tentang contoh-contoh soal psikotes itu tuh ada tes gambar teman-teman, dimana kalian harus menggambar seorang profesi, di mana kalian harus menggambar pohon, menggambar rumah. Nah kemungkinan itu dihilangin atau enggak diganti dengan cara sistem yang lain. Itu tergantung dari tim psikolog yang akan menyeleksi kalian ataupun yang akan memberikan soal-soal psikotes ke kalian. Jadi intinya kata temanku tuh semua soal-soal yang udah kamu berikan yang kemarin, yang tips psikolog kemarin, kalau kalian udah lihat, kalian pasti tahu apa aja soal-soalnya. Itu kemungkinan bakalan naik kecuali tes yang kita tuh disuruh menggambar atau enggak diganti dengan tes lain teman-teman. Untuk yang nanya nih, Kak gimana sih gambaran untuk psikotes online ini? Jadi di sini tuh aku bakalan ngasih kalian sedikit gambaran. Kalian akan dibagikan link, itu tuh kalian entah kalian disuruh registrasi atau gimana, intinya tuh kalian akan login menggunakan username dan password. Kalian masuk dalam satu web seperti ini. Nah, kalau kalian udah pernah ngikutin ujian nasional secara online ataupun ujian nasional menggunakan komputer, karena aku tuh dulu pertama banget menggunakan ujian nasional komputer tahun 2016. Jadi kalian pasti yang generasi-generasi sekarang, yang muda-muda sekarang, itu kalian pasti udah pernah kan mengalami ujian nasional komputer ataupun ujian nasional berbasis online. Nah, psikotes online ini tuh agak mirip-mirip seperti itu teman-teman. Jadi kalian bakalan dihadapin dengan soal-soal psikotes yang biasanya di kertas, kali ini tuh kalian lihat di layar monitor. Nah, di situ tuh udah ada nomor berapa yang akan kalian kerjain, ada juga jenis-jenis soalnya, karena memang psikotes tuh ada banyak banget jenis, ada Pauli, ada deret aritmatika, banyak banget jenis-jenis psikotes. Nah, itu tuh akan ada keterangan-keterangan jenis-jenis psikotes itu, kalian tinggal klik aja nantinya, terus ada nomor-nomor di bawahnya ataupun di sampingnya, kalian tinggal jawab aja. Kira-kira gambarannya tuh seperti itu teman-teman. Mirip-mirip ujian nasional lah pokoknya. Jadi perbedaannya hanyalah ketika keadaan normal kalian lihat soalnya di kertas, nah ini tuh kalian lihat soalnya di layar monitor teman-teman. Abis itu banyak banget nih pertanyaan yang muncul seputar, Kak gimana nih, pasti akan ada yang curang dong, ada yang search di internet, ada yang lihat buku, ada yang gimana. Kalian nggak perlu khawatir teman-teman, kalian bebas kok, mau lihat buku boleh, mau lihat internet boleh, mau apain boleh. Tapi yang aku tegasin ke kalian, ketika kalian search di Google, ketika kalian cari jawaban di buku, itu akan sia-sia waktu kalian, karena kalian harus menjawab soal yang ratusan, banyak banget dalam waktu singkat ataupun dalam jangka waktu yang udah ditentuin. Jadi ketika kalian melakukan hal seperti itu malah merugikan kalian teman-teman. Sedangkan psikotes ini tuh hanya menilai dari kemampuan kalian, dari
pribadi kalian. Jadi jawabannya tuh sesuai dengan diri kalian. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk ada orang yang mungkin lihat internet, ada orang yang mungkin lihat buku, ada orang yang mungkin curang seperti itu. Jadi kalian nggak perlu khawatir teman-teman, karena itu akan merugikan mereka sendiri kalau mereka melakukan seperti itu. Terus Kak, gimana sih cara menjawabnya? Jadi cara menjawabnya kalian tinggal klik aja. Di situ akan ada choice-nya A, B, C, D. Kalian tinggal klik aja jawaban yang benarnya A, B, apa C. Kalau misalnya kalian mau ubah, kalian bisa ubah kok. Kalian bisa klik aja lagi huruf B. Kalau misalnya kalian udah klik D dan mau pilih B, kalian tinggal klik aja yang B. Terus ada yang nanya lagi nih, Kak bisa dilangkahin gak? Bisa banget kalian langkahin. Kalian tinggal next aja, itu udah kalian langkahin. Tapi ketika kalian melangkahin soal-soal psikotes, itu malah merugikan diri kalian. Karena kalian harus baca dulu, habis itu dilangkahin. Nanti kalian kembali lagi, itu malah menguras waktu kalian. Sedangkan waktu yang diberikan itu hanya sedikit teman-teman untuk menjawab soal yang sebanyak itu. Untuk masalah sistem psikotes yang akan kalian tempuh, itu tuh udah aku tegasin ya teman-teman, itu beda-beda. Setiap instansi mungkin akan beda-beda, karena tim psikotesnya itu bukan dari si pencatat langsung teman-teman, tapi ada beberapa dari universitas, seperti Poltekuk Makassar contohnya. Dulu tuh dari Universitas Negeri Makassar, aku juga dari Universitas Negeri Makassar kemarin. Dan soal psikotes itu hampir-hampir mirip semua teman-teman. Jadi kalau kalian baca-baca soal psikotes, itu kalian bisa akan mudah menjawabnya, karena soalnya tuh hampir mirip banget, bukan hampir mirip, tapi mirip banget sama contoh soal di internet atau di buku, sama contoh soal psikotes yang akan kalian jalanin, seperti itu. Aku kira cukup jelas ya teman-teman. Untuk kalian yang nanya, banyak banget juga yang nanya masalah gambar itu kan. Ada yang nanya, Kak kita akan menggambar nggak sih? Kalau dipikir kalian tuh nggak bisa gambar ya, karena itu tuh sistemnya online dan itu di web. Cuman memang mungkin dari beberapa universitas itu ada beberapa yang canggih ya alatnya. Jadi nanti mungkin beberapa di antara kalian ataupun beberapa psikotes itu akan ada sistem yang berbeda juga. Pokoknya poin dari semuanya, gimana sih gambaran psikotes? Gambaran psikotes online itu hampir mirip sama ujian nasional online kalian ataupun ujian nasional berbasis komputer kalian. Sekali lagi aku tegasin, untuk kalian yang belum tahu contoh-contoh soal seperti apa aja, kalian bisa nonton video aku yang tips lulus psikotes itu. Di situ udah aku jelasin semua secara rinci contoh-contoh soal psikotes ataupun materi-materi yang harus kalian pelajari. Kalian bisa cari di Google mungkin ataupun di buku yang menyerupai contoh-contoh tersebut. Nah, kalian bisa langsung klik yang di description box ya, langsung aja buka description boxnya, langsung klik aja. Di video itu aku udah kasih tahu ke kalian contoh-contoh soal psikotes, atau kalian bisa langsung klik di sini. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan seputar psikotes online ini. Mohon maaf banget kalau misalnya banyak banget kekurangan dan kesalahan. Di sini aku pure untuk sharing ke kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga ada gambaran yang untuk kalian menghadapi psikotes online ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.